Untuk video kali ini kita akan membahas beberapa saham pilihan ya hari ini untuk minggu depan, berarti ya minggu depan itu hari Senin tanggal 14 Maret 2025. Tapi sebelum masuk ke materinya, disclaimer untuk keputusan ada di tangan masing-masing. Hari ini IHSG turun cukup dalam 1,94% ke level 6.258 ya turunnya IHSG ini juga sebenarnya masih disertai distribusi asing yang cukup banyak banget ya. Hari ini aslinya net sell lagi, ini tanggal 21 Maret, paling banyak di distribusi asing ada saham Bank BCA ya. BBCA hari ini ex-date, harga sahamnya turun cukup dalam 5%-an lebih, disertai distribusi asing 1,3 triliun. Selain di saham BBCA, untuk asingnya juga keluar di saham BBNI 514 M-an, dan harga sahamnya hari ini minus cukup dalam ya. Untuk saham BBNI 7%-an lebih kalau nggak salah, nanti kita akan cek. Kemudian Bank Mandiri juga turun cukup dalam, itu aslinya distribusi 512,2 M. Jadi hari ini ya IHSG masih di distribusi asing ya. Untuk minggu ini ini agak apa untuk IHSG, nggak tahu ya sebegitunya asing keluar di IHSG. Ya mungkin buat teman-teman yang punya pendapat kira-kira gimana untuk beberapa hari ke depan, apakah indeks kita ini akan baik-baik saja, apakah masih bisa turun lagi lebih dalam. Soalnya ini kalau kita lihat dalam satu minggu ini aja, untuk aslinya net sell cukup banyak ya. Di BBCA aja udah net sell 4 triliun lebih loh, padahal saham dengan fundamental yang hitungannya cukup bagus ya, cukup solid, walaupun valuasinya emang nggak murah-murah banget, cuman fundamentalnya itu hitungannya paling bagus ya. GCG-nya juga cukup bagus, performanya naik terus, hasilnya keluar 4 triliun lebih. Dividennya juga lumayan ya, naik, cuman ya ini aslinya mungkin nggak apa ya agak was-was ya untuk asing di IHSG ini. Jadi keluar cukup banyak di saham-saham utamanya Bank BCA, Bank Mandiri, Bank BNI. Bank BRI ini yang paling banyak di distribusi asing dalam satu minggu terakhir. Dan yang paling banyak dibeli asing ada TPA, Rato, ASI, Goto. Itu pun secara nilai ya jauh ya dibandingkan asing keluar. Jadi hari ini masih di distribusi asing. Untuk minggu ini masih di distribusi asing cukup banyak. Untuk besok sih, minggu depan maksudnya hati-hati ya, apalagi kalau belum ada sentimen bagus untuk Indonesia. Untuk IHSG ada potensi masih bearish untuk IHSG, dan kalau bearish supportnya setelah Fibonacci ada di 5940-an, 5950 ya. Nggak tahu sih kalau IHSG sampai ke level ini, kira-kira saham-saham yang udah hitungannya cukup murah ya, bukan cukup murah, sangat murah, itu akan ke harga berapa ya. Ya tetap sedia cash saja sih, nunggu IHSG semoga aja mulai pulih dan asing mulai entry lagi, itu baru masuk ya. Amannya sih seperti itu. Kalau mau entry di harga saat ini takut ketinggalan kereta ya disclaimer, cuman saran saya tetap sedia cash aja. Oke, itu untuk indeks IHSG. Untuk indeks globalnya hari ini untuk indeks Asia ya, Nikkei merah, indeks India hijau semua, indeks Cina Hang Seng merah, bahkan cukup dalam 2%-an lebih ya. Mungkin Indonesia ikut-ikutan Hang Seng. Untuk Indonesia sendiri minus 1,87% nih hari ini aja. Untuk hari ini aja minus cukup dalam. Oke, itu untuk indeks IHSG ya. Untuk minggu depan kayaknya di awal market ya lihat
kondisi berita-beritanya lah. Kalau sentimennya lebih banyak negatifnya, ya di hold aja dulu ya guysnya. Tetap sedia guys. Oke, itu untuk indeks IHSG. Untuk saham yang pertama kita akan cek dulu saham BBCA yang hari ini agak di luar prediksi ya, bisa turun sampai 5% lebih. Ya nggak di luar prediksi juga sih, pas menjelang come date pun harganya turun, ya pas ex-date nggak bisa lebih dalam lagi seperti hari ini. 5,67% minus ke level 7.900 buat low baru. Untuk supportnya cukup dalam untuk BBCA ya. Kalau secara Fibonacci nggak menutup kemungkinan bisa ke 7.450. Jadi ya kalau mau average down jangan buru-buru. Apalagi kalau IHSG-nya masih merah ya. Kalau mau average down saham BBCA jangan buru-buru. Walaupun fundamentalnya bagus, cuman kalau asingnya distribusi ya harga sahamnya bisa turun ya. Apalagi komposisi pemegang saham yang floating itu didominasi asing. Jadi kalau asingnya keluar, berat buat BBCA naik. Kalau kita lihat untuk transaksinya hari ini, BBCA tanggal 21 secara keseluruhan didistribusi oleh broker-broker asing, yaitu ada KZ, BK, AK, ZP, YU, TP, BB, CC versi asing net sell ya, dan nilainya juga cukup gede-gede. KZ-nya net sell 397,5 M, BK net sell 315,8 M, AK net sell 278,8 M, kemudian ZP net sell 179,5 M. Yang masuk untuk asingnya nilainya kecil sih, nggak dibandingkan yang keluar ya. Tapi hari ini BBCA di distribusi asing cukup banyak, ditampung lokal dan didominasi lokal-lokal. Yang nampung itu broker-broker retail ya, dan nampungnya juga cukup banyak sih, SU, YP, XL, CC, PD, XI ya. Ini untuk nilainya cukup gede juga nampung, cuman lebih gede distribusi asing, jadi harga sahamnya turun. Apalagi kalau kita lihat dalam 1 minggu terakhir ini menjelang pembagian dividen untuk BBCA, bukannya naik malah turun disertai distribusi yang cukup banyak sekali ya oleh asing. KZ, ZP, AK, BK, YU, RX, AG ini broker-broker asing pada keluar di BBCA. Jadi trennya masih bearish ya untuk saham BBCA ini. Ya mungkin nunggu ini sih, kalau mau cari aman nunggu Indonesia kembali lagi lebih baik ya. Nunggu ada sentimen bagus lah. Kalau sentimen bagus untuk makroekonomi ya, bukan untuk BBCA-nya sendiri. Ya soalnya kalau untuk BBCA sendiri ya sentimennya bagus, fundamentalnya solid, pendapatannya naik terus, dan semakin turun otomatis valuasinya makin murah. Cuman buat rebound naik itu ya itu aja nggak cukup sih, nunggu investor asing entry di IHSG ya. Mungkin seperti itu sih untuk BBCA. Kalau untuk minggu depan di hari Senin kayaknya itu sih, buat NC aja dulu di awal market ya, lihat kondisi Indonesia-nya gimana. Apalagi ini The Fed nggak nurunin suku bunga, BI juga nggak nurunin suku bunga, rupiahnya juga masih melemah ya di level 16.500-an kurang lebih. Jadi secara makro belum ada yang bagus untuk indeks IHSG. Jadi BBCA juga berdampak, yang jadi market cap terbesar di IHSG ya otomatis berdampak juga sih. Jadi mending wait and see aja dulu di awal market untuk minggu depan ya. Kalau mau average down, di sini support kuatnya di 7450, mungkin pantau level ini untuk BBCA dan depan. Oke, itu untuk saham Bank BCA. Selanjutnya kita akan cek saham Bank BRI. Bank BRI ini yang hari ini agak kuat ya, aslinya soalnya net buy walaupun nggak banyak-banyak banget, tapi paling nggak BRI hari ini aslinya keluar nggak sebanyak di saham-saham yang lain ya, maksudnya saham-saham perbankan yang lain. Aslinya net buy malahan untuk hari ini aja net buy sebanyak, hari ini tanggal 21 net buy sebanyak 27 M.
Kalau kita lihat lebih detail, BBRI hari ini tanggal tanggal 21 Maret. BK jaga harga di saham BBRI ya. Akhirnya BK mau jaga harga ini setelah sekian lama waktu itu akumulasi terus. Hari ini mau nggak mau daripada BBRI longsor lebih dalam, BK-nya jaga harga. Hari ini net buy 752,9 M ya. Jadi hari ini ya hitungannya ini dijaga harganya oleh BK versi asing. Ya paling enggak ada yang jaga harga untuk asing di saham BBRI. Selain BK, DX juga ya yang waktu dulu-dulu itu terus akumulasi dan sampai sekarang itu hanya belum keluar dan belum distribusi. Jadi mudah-mudahan untuk saham BBRI ini ada yang jaga harga sih harganya. Oke, hari ini tadi sempat open gap bawah, turun lumayan dalam ke 3.500-an ya, harga terendah hari ini 3.550, cuman naik, apalagi di sesi kedua menjelang close market itu diangkat naik ya untuk BBRI ini ke level 3.700 dan 3.700 menjadi harga tertingginya untuk hari ini. Jadi kemungkinan itu sih untuk saham BBRI yang jaga harga yaitu BK versi asing. Hari ini net buy banyak 752,9 M. Kemudian yang distribusi untuk asingnya ada AK, YU, ZP, TP, masih cukup banyak yang keluar. Untuk lokalnya sendiri tidak terlalu mendominasi ya. Sebagian detail keluar sini XCXL ya. Mungkin mereka yang keluar hari ini di saham BBRI melihat kompetitornya Bank BCA, Bank Mandiri, Bank BNI itu kan udah turun cukup dalam, sedangkan untuk Bank BRI itu hitungannya kayak dalam-dalam banget penurunannya. Jadi mungkin itu yang bikin mereka khawatir BBRI longsor sampai kelas market, makanya pada keluar ini untuk retail di saham BBRI. Malah diborong BK dan harga sahamnya naik ya. Ya agak lain sih. Ya mungkin untuk saham BBRI minggu depan ya, semoga aja sih bisa ribuan, harapan kita ya. Kalau ribuan itu resistennya di 3.800 masih di level ini. Di harga saat ini hitungannya masih cukup dalam ya. Penurunannya atau koreksinya ya hitungannya masih di bawah lah untuk saham BBRI ini. Jadi yang nyangkut sabar aja. Kalau mau average down sebenarnya sih jangan buru-buru dulu ya, lihat IHSG-nya aja, lihat asing mulai entry baru kalau mau masuk. Kayaknya lebih aman nunggu itu sih daripada entry di harga saat ini atau ketika IHSG-nya bearish. Tapi kembali lagi untuk keputusan ada di tangan masing-masing ya. Kalau punya cash banyak sih nggak masalah. Kalau mau average down di saham-saham utama IHSG yang harga sahamnya udah under value lah, di bawahnya under value malahan ya, seperti Telkom, SMGR, Bank BTN itu bener-bener udah di bawah sih. Jadi kalau mau nyicil-nyicil disclaimer, kalau takut ketinggalan kereta, cuman sabar ya. Kalau untuk jangka pendek ini sabar. Kalau untuk jangka panjang ya semoga aja Indonesia mulai membaik sih ekonominya. Oke, itu untuk saham Bank BRI. Selanjutnya kita akan cek saham Bank Mandiri. Bank Mandiri ini juga turun cukup dalam dan disertai distribusi asing yang cukup banyak untuk hari ini ya. Net sell sebanyak berapa tadi? BMRI hari ini aslinya net sell 512 M untuk hari ini aja. Kalau kita lihat lebih detail BMRI hari ini secara keseluruhan sebenarnya asing ada yang nampung ya, yaitu ZP 416 M, cuman yang jualan lebih banyak lagi. KZ net sell 371 M, kemudian AK net sell 247,8 M, BK ini keluar di saham Bank Mandiri 132,2 M. Yang masuk ya ini ZP. Untuk lokalnya sendiri net buy
didominasi broker-broker retail yang masuk di saham Bank Mandiri. DC, LG, XL ya, NI, YP, XI, CP ya. Jadi retailnya masuk, harga sahamnya turun. Ini kalau misal hari ini retailnya pada keluar, bukannya malah masuk, itu bisa-bisa naik loh untuk saham Bank Mandiri seperti BRI ya. Cuman karena retailnya masuk mungkin jadi harga sahamnya turun, apalagi disertai distribusi asing yang hitungannya masih cukup banyak ya. Jadi hari ini harga sahamnya minus dalam ya 4,55%. Secara teknikal Fibonacci supportnya ada di 4.250 sih. Jadi untuk minggu depan pantau aja level ini ya. Kalau masih merah, cuman kalau langsung hijau ya disclaimer kalau mau scalping ya. Sebenarnya nggak mau tutup kemungkinan setelah IHSG turun cukup dalam, setelah saham-saham utama, saham-saham big cap itu koreksi cukup dalam di hari Jumat, itu nggak menutup kemungkinan di hari Senin itu open gap atas ya. Jadi ya nggak ada salahnya juga buat teman-teman yang tadi sempat nyerok pas di harga bawah. Mudah-mudahan besok di awal market nge-gap open gap atas, jadi lumayan kan buat cari-cari cuan di TP. Mungkin seperti itu sih untuk saham Bank Mandiri ya. Ini supportnya, kalau merah untuk minggu depan tunggu di area support ini kalau mau average down ya. Jadi jangan buru-buru kalau mau average down, misal hari ini nahan floating loss dan besok masih merah di awal market. Untuk minggu depan jangan buru-buru buat average down, tunggu di level 4250. Ini area supportnya, dan resistennya sebenarnya lumayan tinggi di 4740 ya. Jadi kalau untuk swing scalping yang menarik sih sebenarnya untuk saham-saham perbankan ini, selain volatilitasnya udah cukup tinggi, harga sahamnya udah cukup murah, jadi resikonya itu nggak dalam-dalam banget. Misal masih bearish ya, di hold pun lumayan berani sebenarnya ya, dengan catatan ekonomi makro masih baik-baik aja ya. Oke, itu untuk saham Bank Mandiri. Selanjutnya kita akan cek saham Bank BNI ini yang hari ini di distribusi asing cukup banyak dan harga sahamnya nggak ada yang jaga harga ini ya, nggak ada yang jaga harga. Kita buat trendline pun malah dijebol, minusnya 7% lebih untuk saham Bank BNI. Jarang-jarang sampai sedalam ini ya. Kalau kita lihat di sini untuk saham Bank BNI, secara teknikalnya nggak bagus sih. Kita cari supportnya aja ya, kita cari kira-kira target penurunannya sampai ke level berapa ini untuk saham Bank BNI. Kita cari dengan waktu itu rebound naik lumayan tinggi di level ini. Kalau turun terus ya nggak turun terus juga sih, maksudnya kalau masih bearish untuk beberapa hari ke depan itu supportnya ada di 3.300 ya. Jadi buat teman-teman mungkin yang nyangkut di saham Bank BNI dan nggak mau cut loss atau tetap masih mau hold dan mau average down, itu jangan buru-buru ya. Takutnya Bank BNI ini masih bisa turun lagi lebih dalam. Supportnya ada di 3.300. Mungkin tunggu di dekat-dekat level ini. Ada tanda-tanda pullback naik, baru kesempatan buat average down atau untuk swing, untuk scalping, untuk trading. Kalau harganya udah di bottom ya, udah di area support kuat ini ya itu momen yang bagus sih buat cari cuan ya. Paling enggak, kalau enggak untuk swing ya, untuk scalping kemungkinan potensi profitnya lumayan lah. Kalau di harga-harga 3770 ya sebenarnya udah di bawah juga sih ya. Cuman coba kita lihat dulu untuk transaksinya. Hari ini di distribusi asing cukup banyak soalnya untuk saham BNI. Jarang-jarang asing keluar sebanyak 514 M. Bank Mandiri, Bank BNI sama ya hari ini distribusinya 500. Beda, kalau BBNI 514, kalau Bank Mandiri kan tadi 512. Jarang-jarang kan BBNI di distribusi asing langsung sebanyak 500-an M. Kita lihat hari ini
BBNI tanggal 21 secara keseluruhan ZP net sell 216M, CC net sell 170M, AK YURX net sell. Broker-broker asing ya, BK juga jualan. Atau ini asing keluar yang nampung BK versi asing itu pun cuma 18,2 ya, nggak sebanyak asing distribusi. Untuk lokalnya sendiri net buy nampung didominasi retail-retail yang masuk PD, XL, XC, NI, YP, CC versi lokal net buy. Retailnya nampung, asingnya distribusi, harga sahamnya turun. Jadi benar-benar retail nggak bisa jaga harga. Ya cuman bisa nampung aja ya. Ya berharap aja investor asing mulai entry lagi. Jadi ya harga sahamnya bisa rebound naik ya. Soalnya kalau kita ngandelin retail ya gini, maksudnya ngandelin lokal ya gini ya. Bukan retail sih, lokal ya, soalnya lokal tuh jarang jaga harga, yang ada masuk terus average terus dan cut loss ya kalau udah nggak kuat psikologinya biasanya kayak gitu. Ya mungkin yang nyangkut ya kalau punya pakai uang dingin di hold aja ya, semoga aja mulai membaik sih untuk beberapa hari ke depan untuk IHSG. Jadi lihat di awal market aja sih mungkin untuk besok Senin ya. Kalau melihat hari ini distribusi asing yang cukup banyak, misal besok Senin belum ada rumor yang bagus ya, wait and see aja dulu di awal market ya. Tapinya masih turun, masih bearish ya, bisa tunggu di area support kuatnya 3.300. Oke, mungkin seperti itu untuk saham Bank BNI. Untuk resistennya lumayan tinggi sebenarnya, ada di 4250. Ini posisi tengah-tengah antara support sama resistennya, jadi agak nanggung kalau nggak mau masuk. Kecuali untuk scalping sih nggak terlalu masalah kalau volumenya bagus ya. Oke, itu untuk saham Bank BNI. Selanjutnya kita akan cek saham BRIS yang hari ini juga masih longsor ya. Ini nggak terlalu bagus sih, soalnya sedikit jebol support kuatnya ya. Untuk saham BRIS tadi pagi open gap bawah, bahkan sempat ke 2000, sempat ke level 2000, jadi hitungannya cukup dalam untuk beberapa hari terakhir ini untuk saham BRIS ya. Ya mungkin ini mau apa, tabungan emas, BUMN tabungan emas. Ya gimana ya, mungkin ini sih nunggu kepercayaan konsumernya atau kepercayaan Indonesia membaik lagi lah. Mau kayak gitu ya. Ini untuk saham BRIS secara teknikalnya nggak bagus, soalnya ini nggak bisa bertahan di atas 2090 untuk saham BRIS. Ini close di 2080 ya, di area support sih. Jadi berdoa aja untuk besok Senin bisa langsung hijau dan ada yang jaga harga di area sini ya. Kalau nggak ada yang jaga harga di area 2000, 2090, 2100 untuk BRIS, itu bisa buat low baru. Oh kok buat low baru, maksudnya bisa turun lagi lebih dalam. Dan untuk penurunan BRIS kalau misal masih bearish ya, kita hitung kalau melihat beberapa hari terakhir ini cukup dalam ya, turunnya itu cukup dalam untuk saham BRIS. Nah, kita ke level berapa kalau turun terus bisa ke 1600 untuk saham BRIS. Kalau kita lihat untuk transaksinya, BRIS hari ini net buy loh, untuk asingnya nampung 24M, jadi ada yang nampung untuk hari ini. Coba kalau kita lihat dalam satu minggu terakhir ini, asingnya net sell 84M aja, tapi harganya turun ya. BRIS hari ini tanggal 21 secara keseluruhan didominasi asing sebenarnya untuk transaksinya ya. YU KZ versi asing jualan, bahkan untuk YU ini 100% jualan murni distribusi. Untuk lokalnya sendiri net sell, untuk lokalnya ada ZP yang jualan 31,6M. Retail pada keluar loh sebenarnya sebagian PD, XC, XL, jadi kayaknya ada potensi rebound ya untuk minggu depan hari Senin. Ini secara
technicalnya pun juga di area support kan kalau kita lihat secara histori. Jadi menarik sih untuk saham BRIS buat dipantau, mungkin buat teman-teman yang tadi udah ambil posisi atau besok Senin mau ambil posisi di saham BRIS. Disclaimer ya, kayaknya ada potensi buat rebound naik atau paling enggak technical rebound, dan resistennya lumayan tinggi sebenarnya kalau kita patokannya Fibonacci ya, ada di 2290 2300 ya, mungkin polanya bisa jadi seperti ini ya. Jadi kalau mau masuk ya ini target price-nya di 2290 2300, dan kalau mau antisipasi ya bisa cut ya kalau misal entry malah merah. Tapi kembali lagi untuk keputusan ada di tangan masing-masing ya. Kalau melihat transaksinya sih asingnya net buy dan retailnya sebagian keluar hari ini di saham BRIS ya, mudah-mudahan minggu depan di hari Senin bisa rebound untuk saham BRIS, apalagi kalau IHSG-nya bisa hijau dulu ya di awal market. Oke, kita lihat aja untuk besok Senin. Buat patokan di sini kalau naik resistennya di 2290 2300. Itu untuk saham BRIS. Selanjutnya kita akan cek saham BBTN. Nah, ini yang BBTN makin mendekati support kuatnya ya di 740. Ini turun lagi untuk saham BBTN ke 770 ya, low buat low terus untuk saham BBTN. Valuasinya udah bukan under value lagi, bukan under value lagi nih. Di bawahnya itu ya sebenarnya untuk BBTN ini. Jadi kalau punya cash sih entry disclaimer ya, kalau mau nyicil-nyicil sebelum ketinggalan kereta. Tapi kembali lagi disclaimer, kita nggak tahu kira-kira bottomnya di level berapa ya, cuman bisa memprediksi aja. Kalau secara Fibonacci bottomnya di 740, cuman nggak, belum tentu ke area sini sih, bisa jadi langsung rebound naik kan, siapa tahu, mudah-mudahan kan. Jadi yang nahan floating loss agak bisa napas lah. Ini agak ngeri sih, tajam banget ya untuk penurunan BBTN, dan resistennya di 1040 cukup tinggi sebenarnya. Buat potensi bagger itu sangat-sangat mungkin ya untuk saham BBTN ini kalau ada sentimen bagus. Ya mudah-mudahan aja rupiah bisa menguat, nggak tahu gimana caranya, dan BI menurunkan suku bunganya, otomatis kalau rupiahnya menguat kan, bentar, kalau rupiah menguat, rupiah menguat, BI kemungkinan beranilah menurunkan suku bunganya. Karena kalau rupiah melemah terus, itu yang ada bukan BI menurunkan, malah naikin suku bunga ya. Kalau biasanya kebijakan moneter sih seperti itu. Ini suku bunga acuan BI udah cukup tinggi, rupiah terus melemah, kalau dinaikkan ya nggak tahu ya ini gimana perekonomiannya. Makin berat ini buat yang punya hutang ya. Buat yang pinjol-pinjol itu makin berat kalau BI-nya naikin suku bunga. Ya berdoa aja gimana caranya rupiah bisa menguat, jadi ada potensi untuk BI menurunkan suku bunga, apalagi kalau inflasinya bisa terkendali ya. Itu kalau inflasi terkendali, rupiah menguat, itu kemungkinan BI akan nurunin suku bunga, dan itu sentimen yang cukup bagus untuk saham-saham khususnya perbankan. Bank BTN apalagi ya, ini bank KPR ya, otomatis kalau BI menurunkan suku bunganya ya sangat berdampak positif untuk BBTN dan perbankan yang lainnya. Jadi ya kita lihat aja rupiahnya gimana untuk minggu depannya. Oke, itu untuk saham BBTN. Kalau kita lihat transaksinya hari ini, BBTN net buy loh. Oh sorry, ini dalam satu minggu terakhir. Hari ini net sell 7,6 M. Cuman satu minggu terakhir ini sebagian asing udah mulai masuk, walaupun secara nilainya emang masih segitu ya. Soalnya kalau tiba-tiba asing masuk banyak atau volume BBTN itu tinggi ya ribuan lah. Ngegasnya kemungkinan cepat untuk BBTN, mudah-mudahan ya. Paling gas cepat, maksudnya bukan ngegasnya cepat, cuman sekali naik mudah-mudahan langsung ngegas gitu loh. Kalau lihat transaksinya hari ini tanggal 21, hitungannya masih di distribusi dan retail masih masuk.
YP, XI, LD, XL ya. Terus masuk aja. Nggak apa-apa ya. Yang penting nahan psikologinya aja, nahan floating loss-nya gimana. Ya kalau belinya pakai uang dingin mudah-mudahan kuat ya. Cuman kalau belinya pakai uang panas, ya kita lihat aja ya, apakah retail bakal cut loss atau enggak untuk minggu depan. Kalau kita lihat teknikalnya, mending ini sih, nyicil-nyicil aja dulu, soalnya ini udah di area bottom juga. Ya, kalau mau, kalau itu tetap sedia guys, kalau mau dengan jumlah yang lumayan banyak, ya mungkin kalau bisa ke area 740-730. Itu area supportnya ya untuk saham BPTN, mudah-mudahan bisa rebound naik setelah mendekati level ini. Oke, itu untuk saham Bank BTN. Kembali lagi disclaimer. Selanjutnya kita akan cek saham apa ya, TPIA ya, yang hari ini tadi ngegas naik hijau untuk saham TPIA, bahkan tadi sempat ngegas naik sebenarnya ya. Cuman karena IHSG-nya nggak mendukung dan saham-saham yang lain juga nggak mendukung, jadi harga sahamnya turun lagi, walaupun masih di surplus cuman 2,84% aja. Untuk hari ini TPIA tadi open gap atas turun ya, ini supportnya di 7150, hari ini dijaga di atas itu. Tadi sempat naik lumayan tinggi, sempat breakout juga di atas, sempat jebol ya di atas resistennya 7600, cuman turun lagi. Kalau kita lihat transaksinya hari ini TPIA tanggal 21 aslinya net buy 29 eman. Kalau kita lihat lebih detail, hari ini TPA tanggal 21 Maret ya transaksinya sih ya sebenarnya masih ini sih, nggak ada yang masuk sama yang keluar itu nggak terlalu beda jauh. Jadi gimana ini? Kalau kita lihat dalam 1 minggu terakhir ada ZP yang akumulasi 76M, untuk hari ini ZP-nya masih masuk kah? Masih masuk 29M. Mungkin ZP yang hari ini jaga harga untuk saham TPIA. Mudah-mudahan aja untuk besok Senin minggu depan itu masih dijaga di atas 7150. Pantau aja 7150 untuk saham TPIA ya. Mudah-mudahan sih bisa rebound naik lagi. Kalau berhasil break di atas 7600 itu ngejar 8200 untuk saham TPIA. Mungkin seperti itu aja untuk saham TPIA. Selanjutnya kita akan cek saham PTRO. Hari ini merah ya, walaupun tadi sempat ya nggak parah-parah banget sih untuk saham-sahamnya Pak PP untuk hari ini. Nggak separah Bank BUMN ya. Nggak separah saham BUMN. Kalau kita lihat untuk saham PTRO, PTRO ini untuk support resistennya masih sama sih, untuk resistennya masih di 2900-an dan supportnya di 2400. Kalau kita lihat transaksinya hari ini PTRO tanggal 21 net sell 1,3M. Kalau kita lihat lebih detail, PTRO hari ini tanggal 21 nggak ada yang distribusi banyak sih, jadi mungkin untuk minggu depan kalau lihat hari ini YP, XL, XC, retail scalping dan pada cut net sell, mudah-mudahan bisa ini nguji resistennya dulu untuk minggu depan di hari Senin di level 2900-an ya. Pantau aja level ini mungkin kalau mau taking profit atau sekiranya berat buat breakout kalau mau cut di saham PTR. Oke, itu untuk saham PTRO. Kembali lagi disclaimer, selanjutnya kita akan cek saham Grand. Dan hari ini juga tadi sempat naik ya, sempat naik lumayan tinggi, sempat mencoba buat break ke 6.350 untuk tadi, cuman turun lagi dan plus di area resistennya ya. 5975 itu resisten untuk saham Brand. Hari ini naiknya lumayan sih, 6%-an lebih kita lihat. Dan hari ini tanggal 21 net buy untuk aslinya 11 eman. Kalau kita lihat lebih detail, hitungannya ada yang akumulasi ya, yaitu YU, BK, dan dua broker itu versi lokal YU-nya, BK-nya asing. Untuk ya berarti untuk saham Brand hari ini naik karena disertai akumulasi nih oleh YU dan BK.
Jadi untuk minggu depan di hari Senin mungkin lihat di awal market ya. Soalnya ini kan pas di 5975 ya, di resisten untuk saham brand. Kalau besok langsung hijau lumayan tinggi sebenarnya kalau bisa swing ya, kalau bisa swing lagi seperti ini. Cuman kalau merah wait and see aja dulu ya, lihat di awal market gimana. Oke, itu untuk saham brand, dan mungkin ini aja dulu untuk analisa kita pada video yang ini. Semoga bisa bermanfaat. Tetap di sini. Terima kasih.